warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Kembali Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul menyapa Bapak Ibu dalam acara webinar kesehatan di tanggal 11 Agustus 2023 dalam rangka Pekan ASI Sedunia yang telah berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023. Dan tentu Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul yang berkomitmen terhadap pelayanan kesehatan secara paripurna, maka turut andil di dalam Pekan ASI Sedunia ini. Dan tema kita kali ini adalah tentang peran rehab medik dan dalam meningkatkan produksi ASI dan juga teknik pijat oksitosin. Bersama dengan kita di studio Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul, beliau adalah Dr. Astika Cahya Noviana, spesialis kedokteran fisik dan rehab medik, dan juga Ibu Sudistia Dewi SSIT, Bidan Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul, yang nanti akan berbincang terkait dengan peran rehab medik dalam meningkatkan produksi ASI dan juga teknik pijat oksitosin. Para Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air yang menyimak di link Zoom kita kali ini dan juga nantinya akan diupload di YouTube Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul, nanti bisa berdiskusi selepas dua narasumber kita akan menyampaikan sesi. Sesi pertama, Dr. Astika akan mengawali dengan pemaparan terkait dengan peran rehab medik, lalu kemudian nanti ada praktek teknik pijat oksitosin yang akan dibawakan oleh Ibu Sulistia Dewi, ini bidan senior Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul. Dan tentu bahwa Dr. Astika Cahya juga merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehab medik Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul. Kita akan bacakan sekilas kurikulum vitae dari narasumber, Bapak Ibu sekalian. Inilah kurikulum vitae beliau, Dr. Astika Cahya Noviana, spesialis kedokteran fisik dan rehab medik. Baik, jadi sekali lagi beliau adalah Dr. Astika Cahya Noviana, spesialis kedokteran fisik dan rehab medik, magister kedokteran klinis. Beliau di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul, praktek ya kesiarannya. Ini riwayat pendidikan beliau 2018 sampai 2023. Beliau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, magister ilmu kesehatan, kemudian beliau saat ini di Rumah Sakit PKO Bantul dan juga pernah bergabung dalam beberapa kegiatan layanan sosial di beberapa tempat di Indonesia. Dan juga beliau sebelumnya juga di Rumah Sakit Gracia di Yogyakarta. Baik, jadi itu Dokter Astika, akrab kita panggil beliau demikian, keseharian di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul, dan nanti prakteknya oleh Ibu Sudistia. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali webinar kesehatan kita kali ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Muslim, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak memperpanjang waktu, webinar kesehatan Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul hadir untuk Bapak Ibu sekalian dengan tema peran rehab medik dalam meningkatkan produksi ASI dan teknik pijat oksitosin. Inilah Dr. Astika. Terima kasih kepada Mas Budi atas introduksinya ya, sangat menarik sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk menghemat waktu kita langsung saja ya membahas tentang pijat oksitosin ini sehubungan dengan Pekan ASI yang kemarin tanggal 1 sampai 7 November kita peringati bersama. Mungkin sebelum kita menginjak ke pijat oksitosin, kita akan selayang pandang terlebih dahulu ini mengenai air susu ibu atau ASI. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa air susu ibu ini merupakan sumber makanan bagi bayi yang dikeluarkan oleh kelenjar payudara ibu. Dan produksinya sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak awal kehamilan, trimester awal sudah mulai diproduksi dan kemudian akan semakin banyak lagi ketika dan produksinya ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada di dalam tubuh, terutama hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang nanti akan kita pacu pengeluarannya dengan melalui pemijatan oksitosin nanti, yang tekniknya akan diajarkan oleh Bu Dewi nanti. Untuk kandungan dari ASI sendiri itu sangat banyak, mengandung nutrisi yang mudah untuk diserap bayi, sehingga jika bayi itu diberikan ASI itu nutrisinya akan tercukupi insya Allah dan juga mudah dicerna. Nutrisi yang terkandung di dalamnya ini antara lain ada lemak, kemudian ada karbohidrat, protein, garam, mineral, dan vitamin. Jadi sudah cukup lengkap ya. Dan keunggulan ASI yang lain yang tidak ada di susu formula adalah
ASI ini mengandung zat protektif atau yang bisa melindungi si bayi dari infeksi-infeksi, mengandung antibodi, kemudian ada imunitas seluler, dan hebatnya lagi karena ASI ini tidak menyebabkan alergi pada bayi. Seperti yang kita ketahui bersama kan kadang-kadang kalau bayi itu apa namanya, kalau dikasih susu kadang ada yang alergi terhadap susu sapi. Tapi hal ini tidak terjadi pada ASI karena ASI itu sama sekali tidak menimbulkan alergi pada bayi nggih. Next. Selanjutnya, untuk pemberian ASI sendiri ini memberikan manfaat, dan manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh si bayi namun juga oleh ibu dan juga dari anggota keluarga yang lain. Manfaat pemberian ASI pada bayi ini dilihat dari segi kesehatan, tentunya nutrisi bayi tercukupi karena kan tadi ASI nutrisinya cukup lengkap, kemudian mudah untuk diserap oleh tubuh. Selain itu ASI juga mengandung zat-zat antibodi segala macam yang dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga bayi itu tidak rentan terkena infeksi seperti itu. Nah, selain itu pada ASI itu juga mengandung DHA. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa DHA itu sangat penting untuk pembentukan saraf maupun sistem saraf pusat pada bayi ya, sehingga karena ASI ini mengandung DHA yang terbaik, maka otomatis akan mengoptimalkan perkembangan otak atau sistem saraf pusat bayi. Bahkan di suatu penelitian itu disebutkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI itu IQ-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapatkan ASI. Selain itu dari segi emosional, ini pemberian ASI ini juga akan mendekatkan hubungan antara ibu dan bayi. Dan ketika disusui itu ibu juga bisa berkomunikasi dengan bayi, kemudian bisa juga sambil ngaji, murotal, seperti itu, sehingga harapannya pemberian ASI ini bisa meningkatkan hubungan emosional maupun kecerdasan spiritual dari bayi tersebut. Kemudian manfaatnya nih dari sisi ibu, manfaatnya banyak sekali ya. Jadi dengan memberikan ASI itu juga akan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Kenapa? Karena kan jika ibu menyusui itu hormon oksitosinnya akan terangsang. Nah, hormon oksitosin ini berperan terhadap kontraksi atau pergerakan dari rahim, sehingga ini akan mencegah perdarahan, dan jika resiko perdarahan ini berkurang otomatis ibu itu akan terkurangi resiko anemianya atau tidak terjadi kurang darah pada ibu. Selain itu juga bisa tadi memperkuat ikatan ibu dan bayi. Kemudian nah ini juga mempengaruhi penurunan berat badan ibu. Biasanya kan kalau habis melahirkan nih berat badannya ibu tuh biasanya kan jadi meningkat. Nah, dengan pemberian ASI ini itu bisa menurunkan berat badan ibu. Kenapa? Karena kan saat menyusui itu otomatis ibu kan akan sering terbangun tiap 2 jam sekali untuk memberikan ASI kepada anaknya. Ini kan meningkatkan aktivitas. Peningkatan aktivitas ini akan meningkatkan pembakaran kalori sehingga bisa menurunkan berat badan juga seperti itu. Dan jika ibu itu menyusui itu juga secara tidak langsung dia akan bisa berfungsi sebagai metode kontrasepsi atau metode KB sementara gitu. Karena kalau menyusui itu akan menghambat pengeluaran sel telur dalam jangka waktu tertentu sehingga juga bisa menyebabkan kontrasepsi seperti itu. Namun ini juga biasanya berlangsung awal-awal pasca melahirkan saja seperti itu. Kemudian dari segi keluarga ini manfaatnya juga banyak, antara lain praktis dan juga bisa menghemat biaya. Nah, namun kadang-kadang saat kita mau memberikan ASI itu ada hambatan-hambatan ya pada ibu-ibu nggih, yang menyebabkan ASINya itu produksinya hanya sedikit atau sulit keluar. Maka itu bisa dibantu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pemijatan oksitosin. Nah, seperti apakah pijat oksitosin ini? Mungkin kita bahas sekarang nggih. Ya. Jadi pijat oksitosin ini merupakan pemijatan di area tulang belakang sampai tulang belikat, dan ini akan merangsang saraf-saraf yang ada di situ, dan saraf ini akan memberikan input ke otak, dan otak ini akan memproduksi hormon oksitosin. Hormon ini akan memacu produksi dan pengeluaran ASI, sehingga ASI yang diproduksi ibu ini harapannya akan semakin banyak. Dan lama pemijatannya sendiri itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sebenarnya. Jadi biasanya dilakukan 2-5 menit, biasanya sekitar 5 menitan, namun bisa juga diperpanjang sampai 15 menit jika dibutuhkan. Dan karena ini pemijatannya itu dilakukan di tulang belakang sama tulang belikat, nah itu kan ibu nggak mungkin bisa mijat sendiri. Nah itu perlu bantuan dari orang lain.
Nah, kalau di rumah itu paling bagus dilakukan oleh suami. Tapi kan kadang-kadang kita belum tahu ya caranya yang benar tuh seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bisa dibantu di sini di Rumah Sakit PKU Bantul, nanti ada bidan-bidan yang sudah terlatih untuk melakukan pijat oksitosin ini. Nah, tujuan pijat oksitosin sendiri itu banyak, tidak hanya semata-mata untuk membantu produksi ASI saja, tapi juga pijat ini bisa mengurangi stres karena kan dia dilakukan pemijatan juga di area punggung. Biasanya kalau lagi stres tuh punggungnya kan pegel-pegel, terus otot-ototnya juga kaku. Nah, dengan pemijatan ini dia juga bisa merilis atau mengurangi pegal-pegal pada otot tersebut sehingga stres pada ibu juga akan berkurang. Kemudian bisa mempercepat pengecilan ukuran rahim karena tadi kan sudah hormon oksitosin bisa menyebabkan kontraksi rahim ya, sehingga ukuran rahimnya cepat kembali normal dan juga bisa mengurangi terjadinya resiko perdarahan. Kemudian bisa juga meningkatkan produksi ASI sudah pasti, serta bisa memfasilitasi penyembuhan luka karena hormon ini memiliki sifat anti radang, sehingga jika hormon ini keluar biasanya reaksi anti radangnya akan terjadi dan terjadi peningkatan penyembuhan luka seperti itu. Next. Nah, untuk langkah-langkah pijat oksitosin ini mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh Bu Dewi nggih sekalian praktek supaya nanti lebih jelas lagi, mungkin saya lewati saja. Lanjut. Sama, dilanjut saja. Nah, kadang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar pijat laktasi. Sebenarnya pijat laktasi sama pijat oksitosin itu sama atau enggak sih? Nah, sebenarnya pijat laktasi itu terdiri dari pijat oksitosin dan juga pijat payudara, di mana pijat oksitosin ini lebih memacu ke produksi ASI-nya, memperbanyak produksi ASI karena tadi kan merangsang hormon oksitosin nggih. Sama hormon oksitosin ini akan memicu juga hormon prolaktin yang meningkatkan produksi ASI. Nah, pijat payudara itu lebih ke membebaskan jalan keluarnya ASI sehingga dilakukan pemijatan payudara juga supaya jalan ASI-nya itu lancar dan ASI-nya mudah keluar. Untuk pijat payudara sendiri ini bisa dilihat caranya nggih, mulai diangetin dulu di area payudaranya, bisa pakai handuk hangat, itu dilakukan selama 2 menit, bisa diulang 4 sampai 5 kali. Kemudian dilakukan pemijatan di area putingnya ditarik ke atas bawah, kemudian di area areola atau area hitam di sekitar puting ke atas bawah dan ke kanan dan kiri. Kemudian dijadikan payudaranya gerakan melingkar. Seperti itu dilakukan 5 sampai 6 kali. Kemudian dilakukan gerakan spiral atau melingkar seperti per itu, mulai dari luar ke arah areola. Oke, ini dilakukan 3 sampai 4 kali. Harapannya jika dilakukan pemijatan ini juga akan melancar pengeluaran ASI karena jalannya kan sudah dibukakan seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini selain dilakukan pemijatan oksitosin tadi juga nutrisi ibu itu harus tercukupi supaya produksi ASI-nya itu banyak. Nah, nutrisi seperti apa sih yang bisa meningkatkan produksi ASI? Nah, ini bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung galactose atau yang bisa meningkatkan produksi ASI. Antara lain terkandung di sayuran hijau, kemudian di gandum, kemudian di bawang putih, di kacang-kacangan juga banyak, di biji-bijian maupun di ikan dan telur. Dan yang paling penting sebenarnya adalah menghindari stres. Kenapa? Karena kalau ibu itu stres, otomatis hormon-hormon di dalam tubuhnya itu akan berubah semua. Dan itu akan termasuk hormon oksitosin dan juga prolaktin yang berperan dalam produksi ASI. Dan tentunya kekacauan hormon ini akan menyebabkan turunnya produksi ASI. Karena itu ibu yang menyusui itu sebaiknya stresnya dihindari nggih. Dan ini tentunya butuh dukungan dari keluarga juga, terutama dari suami. Harapannya dengan dukungan dari keluarga maupun dari suami, ibu ini akan lebih rileks lagi saat menyusui dan mengurangi resiko stres pada ibu. Sudah. Saya rasa cukup dari saya, mungkin nanti dilanjutkan praktek dulu dari Bu Dewi, kemudian nanti kita lanjut sesi tanya jawab di akhir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Dr. Lastika dan beliau memaparkan secara detail, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dari suami ya, sehingga di Lium ini sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian, bagi ibu-ibu muda yang saat ini sedang bumil maupun busui, boleh loh mengajak suaminya untuk hadir di Lium sekaligus untuk memotivasi, menyemangati karena tadi ada pesan beliau,
tidak boleh stres pada saat situasi ini. Maka kehadiran suami sangat penting di dalamnya. Nah, oleh karenanya silakan bisa mengajak suami masing-masing untuk hadir juga di dalam Linjum ini di edukasi webinar kesehatan kali ini. Baik, Bapak sekalian, kita akan lanjut dengan sesi praktek. Ibu Sulistia Dewi akan mengajak kita untuk seperti apa sih pijat oksitosin tadi itu di dalam prakteknya. Nanti beliau akan mengajak Bapak Ibu untuk berlatih agar memiliki keterampilan, pengetahuan, pemahaman, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan itu di rumah, di tempatnya masing-masing. Kita akan sambut dan mari kita simak bersama praktek bersama dengan Ibu Sulistia Dewi SST, Bidan Senior Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Terima kasih Mas Budi waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa sering bersama ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dengan Dr. Atika. Kemudian nanti kita lanjut langsung ke praktek saja untuk mempersingkat waktunya. Sebelumnya mohon maaf saya persiapan dulu ya untuk siap persiapan alat-alatnya. Itu belum Mas. Baik, untuk persiapannya kita pakai yang ada di rumah saja ya, tidak usah kalau tidak ada alat yang komplit atau yang seperti yang dijual di mana di toko alat-alat itu, kita bisa menggunakan alat yang ada di rumah, bisa menggunakan bantal ya, satu bantal, bisa pakai bantal anaknya ya, atau kalau tidak pakai bantal yang biasa kita gunakan untuk tidur juga boleh. Kemudian menggunakan handuk, ada dua ya, nanti yang satu handuknya ditaruh di bagian bawah, kemudian yang kedua nanti bisa untuk mengelap ya. Kemudian ada sarung waslap nanti kita celupkan di air yang hangat. Kemudian ada juga pakai menggunakan minyak ya, bisa menggunakan minyak zaitun atau VCO atau baby oil ya. Kebetulan saya membawa contoh yang ini ya untuk baby oilnya. Ya, nanti sebelum kita praktek ke pijat oksitosin, kita refreshing sebentar tentang teknik menyusui dulu yang benar ya. Jadi mungkin bunda yang ada di rumah yang masih baru anak pertama mungkin bingung ya cara menyusui yang benar itu bagaimana. Kemudian oh ya, untuk cara menyusui bagaimana nanti kita praktek. Kemudian kita bisa juga melihat dari kondisi payudara itu kan berbeda-beda ya. Ada payudara yang kayak gini ya, tenggelam ke dalam, kemudian ada yang datar, kemudian ada yang sudah
siap untuk menyusui, siap sudah menonjol seperti ini. Jadi untuk payudara yang masuk ke dalam seperti ini bisa kita bantu untuk pengeluarannya dengan cara kita tarik ke arah atas bawah seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian ke samping kanan kiri. Nah, seperti ini. Tidak ditarik pada bagian puting ya. Karena kalau kita tarik bagian puting biasanya nanti akan semakin mendelep ini si putingnya ini. Jadi kita tarik ke atas ke bawah, kemudian ke samping ya. Begini ya. Baik, untuk teknik menyusui, monggo Mbak. Langsung kita praktek ya. Ya. Kelihatan? Ya. Kita untuk menyusui biasakan kita cuci tangan dulu ya. Kemudian kita cuci tangan. Ya, cuci tangan 6 langkah ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2
dua tiga empat, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ya, sudah bersih tangan kita, lalu kita mulai memegang bayi. Kemudian kita siapkan dulu payudara kita ini. Kemudian kita pencet dulu ya. Kita pencet payudaranya. Ini supaya ASI keluar sedikit, kemudian kita oleskan. Nah, baru kita mulai memberikan ASI. Untuk posisinya usahakan perut bayi menempel dengan perut ibu. Nah, tangan yang kiri ini memegang bagian pantat. Kemudian tangan yang kanan bisa membentuk huruf C. Jadi bisa untuk istilahnya ngepasin apa ya, supaya pas posisi ini adiknya untuk netek ya. Jadi kita megangnya tidak begini ya ibu ya. Mungkin untuk ibu-ibu yang ada di rumah sering kalau kita lihat itu memegangnya begini, kalau menyusui tangannya begini ya. Jadi tangannya menggunting, itu kurang benar. Jadi untuk yang benar tangannya seperti ini ya, membentuk huruf C ya. Kita bentuk dulu, kita keluarkan, kemudian baru kita oles baru kita mulai menyusui. Ya mungkin itu ya untuk sekilas tentang teknik menyusui ya bagi ibu yang ada di rumah ya. Kita lanjut ke teknik menyusui ya. Yang pertama kita usahakan tidak menggunakan baju ya. Jadi kita lepas, biarkan payudara menggantung. Ya, ini contohnya ya. Jadi tanpa busana, kemudian kita biarkan payudara menggantung. Kemudian kita ambil air hangat dulu. Kita kompres dulu. Kompres. Kemudian kita ambil lagi, kita kompres lagi bagian atas. Ini. Dan dilakukan kanan dan kiri ya. Kemudian kita mulai ke praktek. Kelihatan nggak? Kita berikan alas di bagian bawah ya, karena biasanya dengan pijat oksitosin ini nanti ASI bisa keluar ya, sampai mancurut ya sampai memancar ya ASInya itu ya. Nah, posisi bantal ini bisa ditaruh di meja atau di kursi seperti ini, kemudian si ibu tidur kepalanya menghadap ke kanan atau ke kiri sesuai kenyamanan ibu ya. Untuk memulai pijat nanti kita lihat
yang ada benjolan di sini ya, itu ada tulang, kemudian kita ambil sekitar 3 jari, kemudian baru kita mulai pijat. Kita ambil minyak dulu, boleh ya, kita gosok-gosokkan supaya hangat. Kemudian kita mulai dari leher dulu, leher situ ya, ini supaya nyaman. Kita ke atas, ke bawah, kemudian ke atas lagi, kita tekan sebentar ya. Itu bisa diulangi sampai dengan 3 sampai 5 kali ya. Ke atas lagi, tekan. Ini tanpa baju ya ini ya, tapi mohon maaf karena kita ini bahasa Indonesia jadi kita tidak bisa vulgar ya. Ya, ini ke atas, ke bawah, kemudian ke atas lagi, tekan. Ke bawah, ke atas, dia tekan 3 kali sampai 5 kali. Kemudian ke arah ini ya, ini sini. Kemudian pada titik-titik di antara yang dekat tadi ada benjolan itu kita tekan, kemudian tarik ke atas lagi 3 kali ya. Kemudian kita tekan lagi ke atas lagi, tekan ke atas. Kemudian yang kedua adalah pijatan ke area tulang belikat. Jadi ada di sini ya, sama kita menggunakan kita ambil minyak lagi, kita hangatkan. Sebenarnya untuk bagian tulang ini bisa tangan Pak Ibu ini bisa ke belakang, jadi supaya kelihatan bagian yang menonjol. Nah, kita tarik ke arah ini ya. Ini kemudian gantian tangan yang satunya kita taruh di belakang supaya lebih kelihatan menonjol juga. Ini ya, untuk teknik yang selanjutnya kita mulai pijat area punggung sampai ke arah tulang belikat, atau lebih mudahnya kita ke batas pemakaian bra ya. Ya, jadi pas batas payudara. Kita pijat dari yang tadi ada benjolan, kemudian kita ambil 3 jari, kita mulai pijat tulang belakang ini ya, kemudian diantaranya 1 cm diantaranya. Pijatan ini bentuknya bulat-bulat seperti love ya, karena memang pijat oksitosin ini bisa dinamakan pijatan cinta ya, karena nanti kalau yang melakukan suami ini sangat bagus sekali ya. Nah, kemudian 3 kali ya, pencet, tekan lagi, tekan, kemudian turun ke bawah 3 kali gerakan, pencet. Enak sekali ya Mbak ya. Gimana rasanya? Ya, pencet. Bisa kita ulang lagi ya. Dari atas, pencet 3 kali, 3 kali, pencet, pencet. Boleh menggunakan kekuatan tangannya yang mana, misalnya mau seperti ini juga, mau gini juga boleh, mau mengepal juga boleh ya, mana kekuatan tangannya lebih kuat yang mana.
Setelah selesai kita pijat punggung, kita berikan pemijatan ke arah payudara. Boleh mau menggunakan jari, kita arahkan ke sini, atau mau menggunakan ini juga boleh. Menggunakan kepalan tangan ya. Untuk teknik pijat oksitosin seperti ini ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan ke ibu-ibu yang ada di rumah, praktekkan oleh suaminya juga boleh. Kalau misal suaminya berhalangan dan baru di luar kota, bisa monggo datang ke rumah sakit kami ya, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul siap melayani ibu-ibu semuanya. Nah, sudah sekian Kak. Demikian tadi ibu-ibu semuanya praktek dari pijat oksitosin pada siang hari ini, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Budi. Monggo Pak Budi. Iya, dan tadi kita sudah menyimak, memperhatikan, sekaligus mungkin juga ibu-ibu di rumah masing-masing mempraktekkan bagaimana cara pijat oksitosin tadi itu. Dan ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali bagi ibu yang berada di daerah masing-masing, di tempatnya masing-masing. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan yang akan bertanya mengulang kembali, memberikan umpan balik atau memperdalam materi yang telah disampaikan baik oleh Dr. Astika maupun Ibu Sulistiadewi. Kami persilakan untuk bertanya, bisa kirim di chat room maupun raise hand ya, atau buka speakernya langsung. Nanti kita akan jawab bersama dengan Dr. Astika dan Ibu Sulistiadewi. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Enggak, silakan yang akan bertanya bisa dibuka speakernya langsung. Kami bersyukur lebih dari 100 partisipan hari ini hadir ya bersama dengan kita di webinar kesehatan siang hari ini 11 Agustus 2023. Kami persilakan Ibu yang akan bertanya bisa di chat room, bisa juga di raise hand. Baik, ini sudah ada yang bertanya dari dua penanya. Yang pertama ingin bertanya, untuk pijat oksitosin sebaiknya dilakukan di hari keberapa setelah melahirkan, dan apakah bisa dilakukan pada ibu hamil? Pertanyaan pertama, sekali lagi nanti Dr. Astika bisa menjawab. Pertanyaan pertama adalah, izin bertanya, untuk pijat oksitosin sebaiknya dilakukan di hari keberapa setelah melahirkan, dan apakah bisa dilakukan pada ibu hamil? Yang pertama. Yang kedua, apakah pijat ini bisa dilakukan dimulai dari masa kehamilan TM ketiga, trimester ketiga ya? Nanti bisa bisa dijawab. Jadi ada dua pertanyaan. Lagi ini pertanyaan yang kedua, ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang lain juga bisa bertanya. Dan kami bersyukur ini pesertanya ada yang dari Jepara, dari Cilacap ya. Bahkan tadi saya lihat dari Sumatera Selatan juga hadir, selain tentu dari Bantul, dari Jogja sendiri ya secara khusus, tapi juga ada dari ibu-ibu dari luar Jogja, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada dari Sumatera, dan juga dari tempat yang lain. Baik, jadi kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu untuk memperdalam sesi materi Dr. Astika. Kita mohon Dr. Astika untuk menyiapkan jawabannya. Pertama adalah, untuk pijat oksitosin sebaiknya dilakukan di hari keberapa setelah melahirkan, dan apakah bisa dilakukan pada ibu hamil? Dr. Astika bisa kita untuk menjawab pertanyaan pertama dulu. Oke, Dr. Astika silakan. Jadi yang pertama, apakah pijat oksitosin ini masih bisa dilakukan pada yang pertama tadi adalah
sebaiknya dilakukan di hari keberapa setelah melahirkan, dan apakah bisa dilakukan pada ibu hamil? Silakan Dr. Astika. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Pak Budi. Jadi pijat oksitosin sendiri itu sebenarnya bisa langsung dilakukan ketika hari pertama maupun hari kedua pasca melahirkan, gitu. Dan kalau pada ibu hamil yang ingin melakukan pijat oksitosin itu mungkin dimulai di trimester ketiga ketika usia kehamilan itu sudah 37 minggu di atas 37 minggu. Kenapa? Karena kan pemijatan ini memicu pengeluaran hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini dia juga akan berperan terhadap kontraksi rahim sehingga bisa menyebabkan induksi alami. Maka dari itu amannya dilakukan di trimester ketiga pada usia kehamilan 37 minggu ke atas. Dan pada pasca melahirkan itu bisa mulai dilakukan ketika hari pertama maupun hari kedua pasca melahirkan sudah bisa langsung dilakukan pemijatan oksitosin ini. Seperti itu. Iya, baik, luar biasa. Jadi tadi menjawab pertanyaan pertama ya, Doknya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan ketiga, Dok. Apakah pijat oksitosin ini masih bisa dilakukan pada ibu menyusui bayi yang sudah berusia di atas 6 bulan, Dokter? Sebenarnya masih bisa, karena kan ini kan pada saat kita menyusui itu masih ada produksi hormon prolaktin maupun hormon oksitosin, dan ini pemijatan ini akan lebih mengeluarkan lagi si hormon-hormon tersebut, memacu pengeluaran hormon tersebut sehingga akan memacu produksi ASI juga. Seperti itu, sehingga tetap bisa dilakukan pada usia anak di atas 6 bulan. Seperti itu. Ya, jadi masih boleh ya, Dok, ya? Masih boleh ya. Dan tentu dukungan dari suami penting itu di sini. Penting sekali. Ya. Oleh karenanya hari ini kita menemani, dan Bapak Ibu juga bisa mengajak suaminya untuk menemani biar juga bisa mensupport. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Apakah bisa dilakukan pada ibu angkat, bukan ibu biologis, karena ini anak adopsi? Sebenarnya ini pada pijat oksitosin ini hanya memaksimalkan pengeluaran hormon oksitosin maupun hormon prolaktin. Nah, hormon-hormon ini itu biasanya mulai terpacu pengeluarannya itu ketika ibu itu hamil maupun menyusui. Sehingga ketika proses ini tidak diawali dengan proses kehamilan terlebih dahulu, itu memang sepertinya kurang efektif metode ini, karena kita tidak bisa merangsang dari awal pengeluaran dari hormon prolaktin maupun hormon oksitosin yang berlebihan sampai menyebabkan produksi ASI, sehingga pada ibu angkat yang sebelumnya tidak mengalami kehamilan itu akan agak sedikit sulit untuk merangsangnya, sampai sebenarnya tetap terangsang, cuman tidak sampai ke batas yang dia akan menyebabkan produksi ASI seperti itu, Pak. Jadi memang lebih bagusnya di ibu biologis ya? Ya. Betul. Oke, terima kasih, Dokter. Kita ini sepertinya sudah banyak yang bertanya ini. Ini materi yang menarik ini kan ya. Dan tentu bagi ibu-ibu muda seperti yang sangat ditunggu tema ini. Berikutnya, Dok. Ini pertanyaan dari Ibu Tati. Izin bertanya, Dokter, bagaimana bila ibu yang adopsi ingin menyusui bayi adopsinya, apakah bisa dimulai dengan IMD dan terus-menerus menyusui? Dok. Ya, seperti yang tadi jadi kan sebenarnya ketika proses diawali dengan suatu proses kehamilan, itu tubuh itu tidak bisa mempersiapkan seperti payudaranya, kemudian hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya juga tidak seperti orang hamil maupun orang melahirkan, sehingga untuk ibu adopsi itu agak tidak bisa untuk mengeluarkan produksi ASI sendiri kecuali dengan cara pemijatan oksitosin ini, karena itu tadi walaupun kita merangsang produksi hormon oksitosinnya itu tidak bisa melewati batas yang sampai menyebabkan produksi ASI seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi itu ya, Dok. Nah, ini Dok, ini menarik pertanyaan ini. Berikutnya adalah Dokter Astika ini kalau di PKO Bantul prakteknya setiap hari apa? Nah, ini, Dok. Sore hari ini yang jelas. Ya, sore hari. Jadi sore hari setelah acara ini selesai, Dokter Astika praktek. Ini Bapak Ibu sekalian yang ingin mengantarkan istrinya, silakan sore ini. Tapi mungkin Dokter Astika bisa menjawab. Jadi setiap hari apa Dokter Astika praktek? Lalu yang kedua adalah layanan ini bisa diakses di PKO Bantul setiap hari apa? Silakan, Dok. Kalau untuk prakteknya sendiri, kalau praktek untuk dokter rehab mediknya itu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Untuk hari Rabu itu mulai dari jam 4:30 sore, sore. Kemudian untuk hari Jumat itu mulai dari jam 2,
Ya, tapi kalau untuk layanan fisioterapinya sendiri, polifisioterapi itu bukanya setiap hari dari pagi sampai sore nggih Pak nggih. Ya, seperti itu. Sebenarnya untuk layanan dari pijat oksitosin ini diberikan di klinik bidan sepertinya. Di klinik bidan mungkin nanti Bu Dewi akan lebih menjelaskan lagi mulai jam pelayanannya seperti itu. Nanti di sesi akhir Bu Sulistya Dewi akan menyampaikan layanan di pijat oksitosin tadi itu secara detail. Selepas nanti Dokter Astika menjawab keseluruhan dari pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Memang ini dominasinya ibu-ibu yang bertanya, tapi tidak ada satu juga yang titipan suaminya. Tolong dong tanyakan kepada Dokter Astika. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Dokter. Bagaimana cara mengetahui kualitas ASI yang baik? Apakah handmade yang banyak sama dengan kualitas ASI bagus? Silakan. Ya, sebenarnya ASI sendiri kan dia ada macam-macam ya. Awalnya dari kolostrum, kemudian kualitas ASI. Nah, kualitas ASI yang baik itu seperti apa? Nah, itu sebenarnya kita tidak bisa menilai dengan kasat mata seperti apa yang bagus. Yang pasti adalah asalkan ibu itu nutrisinya tercukupi, maka nutrisinya itu juga akan disalurkan kepada bayi melalui ASI tersebut. Sehingga ketika ibu itu nutrisinya tercukupi, insya Allah kualitas ASI-nya pun juga akan bagus seperti itu. Dan biasanya memang kita melihat kuantitas dan juga kualitas, terutama pada bayi-bayi. Untuk bayi yang masih ASI eksklusif itu tentunya juga kuantitas ASI yang cukup itu juga dibutuhkan nggih. Jadi jika kuantitas ASI si ibu itu kurang, maka itu harus dimaksimalkan lagi supaya lebih banyak sehingga bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi terutama pada usia 0 sampai 6 bulan di mana masih harus ASI eksklusif. Tapi kalau untuk kualitasnya itu sebenarnya asalkan ibu itu nutrisinya bagus, insya Allah itu juga akan disalurkan ke bayinya seperti itu. Jadi kuncinya adalah nutrisi ya dok ya. Jadi nutrisi harus terjaga. Kalau zaman dulu itu ada 4 sehat 5 sempurna. Nah tentu sayuran, jadi kombinasi antara protein, karbohidrat dan seterusnya itu penting ya dok. Penting sekali. Apalagi di saat hamil. Ya benar. Hamil dan menyusui. Dan juga menyusui. Karena di fase itu kebutuhan nutrisi sangat penting bagi ibu. Baik dok, ini berikutnya dok. Ternyata masih banyak dok pertanyaan luar biasa ya. Jadi ini memang animenya luar biasa dan juga semangat bertanya juga luar biasa. Nah, apakah ASI-nya bisa keluar dengan menghisap payudara terus-menerus? Ini kembali lagi ke yang tadi nggih. Jadi kan sebenarnya itu proses pengeluaran ASI itu tidak sesederhana itu. Jadi harus ada persiapan dari payudaranya tersebut sampai payudaranya tersebut jaringan-jaringannya itu siap untuk memproduksi ASI. Dan proses ini tidak bisa instan. Biasanya dimulai sejak kehamilan awal. Kehamilan awal itu ada hormon-hormon di dalam tubuh itu mulai mempersiapkan payudara ibu untuk memproduksi ASI. Sehingga ketika seorang yang sedang tidak hamil itu ingin menyusui walaupun sudah dirangsang dengan dihisap oleh bayi itu tidak bisa untuk mengeluarkan ASI ya itu tadi karena lingkungan di payudaranya itu tidak disiapkan tubuh untuk menyusui seperti itu. Ya baik, terima kasih dokter. Lanjut dok, karena masih banyak pertanyaan langsung kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya berapa kali dalam seminggu untuk mendapatkan efektivitas maksimal ketika melakukan pijat oksitosin pada ibu menyusui? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pijat oksitosin ini semakin sering dilakukan itu semakin baik ya Bu Dewi. Ya, paling enggak sehari 2 kali kata menurut Bu Dewi. Ini info dari Bu Dewi. Jadi karena pijat oksitosin ini kan tadi manfaatnya banyak nggih. Selain dia bisa merangsang pengeluaran hormon oksitosin, juga bisa membuat ibu rileks, di mana ibu itu jika rileks maka kadar stresnya kan juga akan menurun. Nah, itu makanya produksi ASI-nya juga akan semakin bertambah seperti itu. Sehingga pijat oksitosin ini semakin sering dilakukan itu semakin baik. Minimal 2 kali seminggu, 2 kali sehari kata info dari Bu Dewi tadi. Supaya hasilnya lebih maksimal. Seperti itu. Iya, jadi 1 hari itu 2 kali. Ya. Dan waktunya bisa nih Bu Dewi, pagi dan sore. Jadi waktunya pagi dan sore bisa dilakukan sehari 2 kali. Nah, ini ada pertanyaan. Boleh nggak sih praktek tadi diulang? Nah, nanti silahkan tonton di YouTube-nya PKU Bantul mulai besok siang. Jadi mulai besok siang akan diupload di YouTube-nya PKU Bantul. Silahkan diulang, tidak hanya sekali. Beberapa kali diulang, ditonton agar Bapak Ibu paham itu lebih bagus lagi. Oke, jadi ini tadi diulang sudah. Kemudian ini pertanyaannya, tadi terkait dengan 1 hari 2 kali sudah dijawab oleh Ibu Dewi dan juga Dokter Astika. Pemijatan oksitosin ini bisa dilakukan selama di trimester ketiga kehamilan hingga menyusui. Oke, saya kira sudah. Berikutnya, izin bertanya dokter, bagaimana kualitas ASI yang bagus? Kadang ASI saya bening, kadang putih susunya.
Sebenarnya kembali ke tadi ya, dilihat dari nutrisinya. Dia secara kasat mata itu mungkin tidak kelihatan kapan itu kualitas ASI-nya bagus, apakah dia jernih atau dia agak kental seperti itu. Yang penting ibu ini tercukupi nutrisinya, dan harapannya jika nutrisinya ibu bagus itu tadi sudah bisa disalurkan kepada bayi melalui ASI-nya. Atau mungkin nanti Bu Dewi ada tambahan mengenai hal ini, nggih. Ya. Sambil Bu Dewi mungkin nanti merangkum beberapa yang nanti Bu Dewi bisa jawab ya Bu Dewi, dari pertanyaan pertama sampai dengan terakhir tadi, nanti Bu Dewi kumpulkan secara general. Baik, kita lanjut dokter. Bu dokter, izin bertanya, gimana kalau puting susu ibunya tidak muncul? Apakah bisa dengan dilakukan pijat oksitosin? Apakah ada cara yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tadi sepertinya Bu Dewi sudah menjelaskan. Okay. Nanti Bu Dewi akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Nanti mana yang Bu Dewi? Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya yang Bu dokter. Bu dokter, kalau ASI full biasanya setelah masa nifas belum haid sampai anak usia 1 tahun. Apakah itu normal? Apakah harus pakai KB? Takutnya produksi ASI berkurang kalau ikut KB. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maksudnya ini berhubungan dengan KB-nya gitu, Betul, sepertinya gitu. Jadi sebenarnya tadi kan menyusui itu bisa jadi kontrasepsi, tapi itu sifatnya memang sementara. Sehingga jika Bapak Ibu sekalian itu ingin mengatur jarak kehamilan, sebaiknya tetap melanjutkan metode kontrasepsi. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut, mungkin dengan bidan maupun dengan dokter kandungan, kontrasepsi mana yang lebih aman digunakan pada ibu menyusui. Sehingga ada pilihan-pilihan kontrasepsi yang dia aman dan tidak mengganggu produksi ASI-nya sama sekali, seperti itu. Mungkin nanti juga Bu Dewi bisa menambahkan untuk mengenai hal ini gitu. Oke. Ya. Nanti sekali Bu Dewi ya. Nah, ini menarik nih. Apakah PKU Bantul membuka kursus untuk teknik pijat oksitosin ini? Nanti Bu Dewi sekalian ya itu ya. Iya, Bu Dewi sekalian. Bu Dewi merangkum ya. Merangkum. Ya. Jangan lupa tadi pertanyaannya banyak untuk Bu Dewi, terutama layanan pijat ini menarik ya tadi pijatnya. Menarik sekali. Ya, prakteknya menarik, lalu layanannya menarik, sehingga sudah banyak tuh yang pengen kemudian nyicipi. Iya, caranya nyicipi layanan ini. Maka Bu Dewi akan menjawab. Maaf, materinya bisa nanti materi akan diberikan. Baik ya. Baik, nah sepertinya kita ke Bu Dewi, Dokter Astika. Sementara ke Bu Dewi sambil Dokter Astika kembali, nanti juga kita undang kembali untuk closing statement materi kita. Baik, kita akan menuju ke Bu Dewi untuk menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa pemirsa tadi yang sudah disampaikan melalui Chatium. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bisa kembali memperdalam, memperkuat pengetahuan Bapak sekalian dengan bertanya, bisa resen, bisa kirim di Chatium, atau bisa juga WhatsApp ya ke nomor yang ada di bawah. Baik, Bu Dewi, ada beberapa pertanyaan tadi, terkhusus adalah tentang layanan ini, Bu Dewi. Jadi ini di poli apa, hari apa, jam berapa gitu ya, selain pertanyaan-pertanyaan tadi yang secara umum disampaikan ke Bu Dewi. Bu Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk layanan pijat oksitosin ini kami ada di klinik bidan ya, bisa di bidan atau nanti dari perawat kami, perawat kamar bayi juga bisa melakukan teknik pijat oksitosin ini. Jadi bisa setiap hari dari jam berapa ya? Jam 8 ya sampai sore ya, jam 8 sampai sore. Nanti bisa datang bisa langsung ke pendaftaran, atau biasanya kami itu menerima pasien dari poli anak ya, dari poli anak mungkin karena ASI-nya belum lancar saat kontrol itu diarahkan ke klinik bidan, atau nanti dari petugas perawat kami yang melayani. Jadi ini setiap hari Senin sampai dengan Sabtu layanannya ada ya? Iya, ada. Bu Dewi ya, di klinik kebidanan. Ya. Nanti silakan datang di Rumah Sakit PKU Bantul, dilayani dari pukul 8 sampai dengan sore ya, Bu Dewi ya? Sampai dengan sore hari, dan daftarnya di bagian pendaftaran tentunya. Oke, lanjut tadi pertanyaan berikutnya Bu Dewi. Terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan. Selain itu, ini mungkin juga ke Bu Dewi ini. Izin bertanya, kadang lubang pancaran ASI tidak keluar semua, apakah bisa diatasi dengan pijat oksitosin dan laktasi? Dan apa penyebabnya? Silakan Bu Dewi. Baik, untuk lubang salurannya itu memang kadang kan ada yang belum terbuka ya. Jadi bisa mungkin itu saat kehamilan belum tidak dibersihkan ya itu Pak Budi ya. Jadi nanti bisa dibersihkan dengan menggunakan air hangat. Sama saat kayak tadi pas kita kompres hangat itu, boleh di area payudara sama di bagian puting. Jadi nanti yang bagian mungkin itu ketutupan keringat atau mungkin bekas sabun atau apa yang masih tertinggal, itu bisa menghambat pengeluaran ASI. Untuk pijatnya sendiri itu memang bisa dilakukan dengan pijat oksitosin ini.
karena pijat oksitosin ini akan membantu proses pengeluaran ASI-nya. Begitu. Oke. Ini pertanyaan menarik ini. Bu Dewi, apakah PKU Bantul sudah membuka kursus untuk teknik pijat oksitosinnya sendiri? Untuk saat ini kami belum. Insya Allah nanti ke depan bisa untuk masukkan ini ya Pak Budi ya. Ya, semoga nanti kita bisa menyelenggarakan pelaksanaan untuk pijat oksitosin ini. Ya, karena ini menarik ya. Terutama bagi ibu-ibu hamil ya dan ibu menyusui ya. Ibu menyusui ini penting ya bagi pengetahuan mereka sehingga nanti mereka sudah bisa menangani hal-hal teknis di rumah secara mandiri begitu. Betul Pak. Nah ini jadi sekali lagi ada masukan bagus Bu Dewi, terutama untuk teman-teman klinik kebidanan membuka kursus untuk teknik pijat oksitosin. Karena mungkin tidak hanya berhenti di pencerahan secara virtual seperti ini ya, tapi kalau kursus secara langsung mungkin mereka juga akan lebih paham. Baik, dan ini menjadi masukan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti. Terima kasih. Kami tulis ini ya Pak Budi. Ya, betul. Karena memang untuk keberhasilan di sini sangat banyak dipengaruhi faktor Pak Budi. Kalau mungkin dari awal kehamilan itu sudah mantap ingin ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif. Nah, suaminya juga mantap di rumah sakit karena rumah sakit kita kan pro ASI ya Pak Budi. Jadi tidak ada kita susu formula di dalam rumah sakit kita ini. Nanti sampai di rumah nanti udah ketemu simbahnya. Nah, itu biasanya bayi kan menangis ya. Menangisnya agak lama. Kalau orang tua dulu kan itu nek bayi nangis tandanya lapar. Nah, terus langsung nang buka ke kaleng ya susu langsung disuruh memberikan susu itu. Nah, sangat ini faktor dari luar ini sangat membantu keberhasilannya ini. Masih ingat ya waktu bayi kalian teman-teman ya nangis itu tandanya lapar. Nah ini ada pertanyaan menarik nih Bu, tadi ke Bu Dewi ya, Bu Dewi terkait dengan ini gimana kalau puting susu ibunya tidak muncul, apakah bisa dengan dilakukan pijat oksitosin? Ini sepertinya pengen ditunjukkan lagi sama Bu Dewi. Tadi sebelumnya ini kan teknik tadi kita materi hari ini kita tentang teknik menyusui, tapi tadi di awal sudah kami sampaikan untuk kondisi puting masing-masing ibu itu kan berbeda. Ada yang tadi ya mendelep begini ya, jadi benar-benar putingnya nggak kelihatan. Nah itu tadi seperti ini ya. Kalau kita tarik seperti ini kan si bayi kesusahan. Sebenarnya si bayi ini saat menghisap itu yang dihisap bukan putingnya ya ibu-ibu ya, tapi yang dihisap di daerah kehitaman yang ini, daerah hitaman sekitar puting ini. Nah cuman karena kalau tidak ada putingnya itu biasanya bayinya neteknya itu merucut-merucut, jadi lebih susah ya untuk menyusui. Jadi untuk tekniknya tadi bisa menggunakan jempol ya. Memang jempol ini sangat bagus yang tadi bisa untuk pijat oksitosin, bisa juga untuk ini ya Pak Budi ya, untuk mengeluarkan putingnya itu ya. Jadi seperti ini ya. Kita rawat seperti ini, kita tarik ke samping seperti ini, kemudian ke atas ke bawah. Nah, seperti ini. Insya Allah nanti kemudian si puting nanti akan muncul karena saya sudah praktek berkali-kali ini ke pasien ya. Banyak sekali kan kalau pasien mulai rawat gabung itu kan kita harus melihat kondisi puting ibunya. Jadi kalau putingnya mendelep, nah harus kita bantu dulu supaya putingnya ini keluar. Selain itu bisa juga menggunakan sepet ya. Sepet itu jarum suntik yang agak besar itu. Tapi itu agak sakit ya kalau karena kan kita seperti kita kop ya, kemudian kita tarik putingnya itu agak sakit itu. Kurang ini kalau saya kurang karena menyakiti ibu gitu ya Pak. Lebih enak kita lakukan sendiri seperti ini. Bisa dirawat saat trimester 3 ya ini ya, kita lihat putingnya. Soalnya kalau kehamilan awal kita lakukan seperti ini nanti bisa merangsang kontraksi. Takutnya nanti malah terjadi timbul kontraksi kemudian terjadi abortus ya. Nah, ataupun kalau trimester 2 juga sudah kehamilan prematur itu. Tapi kalau untuk trimester 3 insya Allah sudah mulai aman, kondisi bayinya sudah siap, kemudian berat badannya juga insya Allah sudah cukup, kecuali dengan ibu yang beresiko misalnya dengan hipertensi atau PEB. Nah itu kadang bayinya kan lebih kecil usianya. Nah seperti ini ya. Sudah Pak? Iya baik, terima kasih. Nah kira-kira itu ya. Saya kira sudah cukup jelas tadi, tayangannya juga sudah cukup jelas. Nanti kalau belum jelas, lihat lagi di YouTube-nya. Bu Dewi, ini ada pertanyaan menarik, Bu. Izin bertanya. Banyak banget, Pak. Iya, betul sekali. Ini animenya luar biasa ini. Izin bertanya, Bu Dewi, dari Ibu Febriana, ibu menyusui itu boleh minum kopi dan teh nggak sih, Bu?
Nah, karena mungkin banyak juga ibu-ibu penggemar kopi, apalagi sekarang warung kopi di mana-mana dan menawarkan sajian yang beraneka aromanya luar biasa gitu. Boleh nggak Bu Dewi? Ya, kalau untuk ibu menyusui ya kalau bisa dihindari dulu karena yang ada di kandungan kopi itu kan ada kafeinnya, apa yang diminum ibu ini nanti juga masuk ke bayinya Pak Budi ya. Kopi dan teh itu kan juga mengandung kalau teh ya kalau bisa sih dikurangi. Jadi untuk kopi itu sementara dihindari ya. Iya, dihindari dulu. Kalau nanti sudah melahirkan, sudah anaknya udah agak gede gitu ya, setelah menyusui selesai gitu. Nah, silakan hobi kopinya dilanjut kembali. Memang tantangan terberat ini kalau untuk pecinta kopi. Iya, betul. Saya juga. Apalagi sebelumnya penggemar kopi. Betul sekali. Terasa berat sekali untuk meninggalkan minuman kopi ini. Baik, terima kasih Bu Dewi. Lanjut terkait dengan kembali ke pertanyaan di awal tadi yang memang ini menjadi ranahnya Bu Sulistia Dewi. Terkait dengan yang KB tadi Bu, mungkin juga ikut bisa dibantu Bu. Kalau ASI full biasanya kan setelah masa nifas belum haid sampai anak usia 1 tahun. Apakah itu normal? Apakah harus pakai KB? Mungkin Bu Dewi bisa membantu tambah. Baik Pak Putih. Memang ini pemberian ASI eksklusif ini memang bagus sekali ya manfaatnya. Salah satunya tadi sudah disampaikan Dokter Atika ya, kalau ini bisa menjadi KB bagi ibunya. Tapi ini dengan syarat Pak Budi, ada syaratnya. Jadi yang pertama itu ibu belum menstruasi. Nah itu ibu belum menstruasi, kemudian menyusuinya secara langsung ya. Ya, jadi hanya menyusui langsung netek ibunya gitu. Ya, tidak ditambah formula ataupun dengan air putih ya. Nah, itu tidak boleh Pak Putih. Bisa sampai 6 bulan. Ini bisa untuk KB namanya MAL ya, itu ya, metode alami kontrasepsi. Nah, itu bisa sampai usia 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan karena si bayi kan sudah mulai ada tambahan empasi ya itu ya. Jadi ada tambahan makanan, jadi tidak bisa untuk KB lagi Pak. Ibu harus mulai KB. Tapi kalau khawatir ya, misalnya saya takut ya nanti misalnya tahu-tahu kok belum menstruasi tapi kok sudah hamil. Nah, itu monggo silakan bisa menggunakan kontrasepsi yang lain, bisa menggunakan kondom atau dengan menggunakan langsung pasang KB juga bisa. Dan juga satu lagi Pak Putih, di klinik bidan ini kita ada kontrasepsi gratis Pak Putih. Oh begitu. Ya, nanti ada waktunya setiap bulan itu 1 kali tiap hari Rabu tanggal berapa ya nanti ada itu Pak Putih. Jadi ada gratis ya? Iya, gratis Pak Putih. Nah, silakan tuh dimanfaatkan. Nanti yang melakukan kami yang ada bidan di klinik. Jadi ada kesempatan gratis tuh, Bapak sekalian. Bapak silakan antar istrinya dan ibu silakan ajak suaminya mendampingi ya, ngomong gratis di klinik kebidanan. Ini luar biasa ya, ada dari Lumajang Bu Sulistia Dewi, ada juga dari Semarang, ada Ibu Rini ini divisi pemberdayaannya Aisyah. Alhamdulillah. Ya, dan juga ada dari yang luar-luar nih ya, juga dari ibu-ibu di Jember. Wah, ini juga ada Ibu Betty di Cilacap dan lain. Wah, ini luar. Selain dari Bantul sendiri secara khusus ya, juga dari Yogyakarta juga ibu, dan rata-rata memang kebanyakan ibu-ibu pesertanya. Sebenarnya Bapak juga boleh. Tapi Pak juga ada ini, ada Bapak yang Bapak mendampingi gitu ada ya. Iya, betul sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Kita akan berikan waktu pada Bapak Ibu untuk bertanya, memperdalam lagi materi yang disampaikan dua narasumber. Bapak Ibu bisa bertanya, bisa resen, bisa kemudian juga bisa chat Zoom ya untuk memperdalam materi tadi itu. Karena tentu materi ini baik bagi ibu, bagi keluarganya, mungkin bagi putri-putrinya gitu ya, yang sudah mantu belum lama ini begitu. Boleh juga ini simbahnya yang ikut ya. Nah, simbahnya juga boleh, ya, biar update ilmu gitu. Jadi mertuanya juga boleh. Boleh ya, sekali. Biar semuanya lebih paham. Nah, sekali materi ini disampaikan oleh dua narasumber kita, Dr. Astika dan Bu Sulistia Dewi. Baik, sepertinya waktu sudah pukul 15. Jadi kita sudah bergerak dari pukul 15 menuju 15.05. Bu Dewi, ini ada salam nih, saya pikir kita perlu bacakan juga salam-salamnya karena talkshow ini juga memberikan kesempatan. Dari Kaltim, dari Bapak Taufik ini ya, Pak Taufik ini salam dari Kabupaten Bro, Kalimantan Timur. Wah, dari Kaltim Bro, salam buat ibu-ibunya Pak yang ada di Bro, Kalimantan Timur. Nanti link YouTube-nya bisa dibagi Pak agar ibu-ibu
Bro Kaltim ini bisa menyimak layanan dari PKU Bantul Yogyakarta. Ini Bro itu wisatanya luar biasa, bahari lautnya indah Belum pernah ya, sekali. Pak? Nah, nanti bisa ke sana Ibu Dewi. Silakan yang mau Ya, titip mungkin- salam juga dipersilakan. Iya, Nah, kalau ada usul mungkin Pak nanti untuk kalau ada proses usul selanjutnya gitu mau- ya dipersilakan. Juga Bapak Ibu sekalian bagi yang akan usul untuk materi berikutnya dipersilakan untuk memperkaya hasanah cakrawala dunia kesehatan di Indonesia yang sehat, yang bahagia, sejahtera dari Pak PKU Bantul untuk Indonesia. Nah, Bapak sekalian, itu materinya silakan bisa diakses di link yang sudah dikirim di room Zoom ya. Silakan nanti diakses materinya, dipelajari, dan nanti kalau masih ada yang perlu disampaikan silakan mention di sosial media Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Baik, kalau begitu kita masuk ke closing acara Bu Sulistya Dewi. Jadi apa nih pesan Bu Sulistya Dewi kepada ibu-ibu yang saat ini sedang menyusui maupun ibu-ibu yang sedang hamil atau yang baru saja menikah agar kemudian materi ini bermanfaat bagi mereka. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Budi. Pesan dari saya yang mungkin hanya satu kalimat ya. Karena ASI itu memang amanah ilahi Pak Budi. Jadi berikan ASI itu sesuai dengan hak bayi ya. Berikan sampai maksimal 2 tahun nih Pak Budi. Ya, jadi maksimalkan ASI Anda untuk kader-kader Anda sampai usia 2 tahun. Jadi mumpung ini bermanfaat, berguna, maka maksimalkan sampai usia 2 tahun ya Bu Dewi ya. Iya. Untuk ASI eksklusif sendiri sampai 6 bulan. Oke. Ya, 6 bulan itu ASI itu tidak ditambah apa-apa. Jadi sama 6 bulan tuh murni bayi itu mendapat ASI saja. Iya, ASI saja. Baru setelah usia 6 bulan tetap ASI. Tetap ASI, tetap ditambah empasi. Ditambah Makanan pendamping makan ASI. pendamping Iya. ASI. Tapi ASI-nya tetap sampai 2 tahun Tetap, ya. iya. Nah, setelah 2 tahun selesai, sudah Iya. cukup ya. Jangan kelamaan Dan juga ya Bu Dewi ya. sama satu lagi Pak, yang ini sering terjadi itu kita sebagai ibu yang hamil itu Iya. kita harus yakin ya. Oh, yakin. Kalau kita bisa hamil pasti kita akan bisa memberikan ASI kita. Nah, begitu. Ya. Kita harus yakin dulu. Ya, ya. Dan tadi pijat ini bisa membantu kesuksesan dalam pemberian ASI ya Bu Dewi. Iya, insya Allah Nah, itu. bisa. Jadi tidak usah khawatir Ibu sekalian, ASI untuk kader bangsa kita. Dan berikutnya kita akan kembali menghadirkan Dr. Astika untuk closing statement di dalam webinar kesempatan kita di siang sampai dengan sore hari ini. Sekali Ibu sekalian, ini materi yang bermanfaat bagus, nanti link YouTube-nya akan kita berikan ke Anda. Ya, terima kasih. Ya baik, dan kita sudah bersama kembali dengan Dr. Astika. Dr. Astika, tadi Bu Sulistya Dewi memberikan pesan kepada ibu-ibu di seluruh tanah air ya, bahwa maksimalkan ASI 2 tahun. Dan ini penting karena dengan 2 tahun maka bayi kita itu akan sehat dan bisa menjadi kuat, pinter gitu ya. Nah, Dr. Astika sendiri apa nih pesannya buat ibu-ibu sekalian di seluruh tanah air ini? Silakan Dr. Astika. Sebenarnya bukan cuma buat ibu-ibu saja ya, tapi juga ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian. Ya. Support ibu menyusui, hindari stres. Jadi bahwa ibu menyusui itu tentunya akan mengalami stres tambahan ya, karena bagaimana orang ibu tuh harus memberikan nutrisi pada bayinya segala macam gitu. Maka dari itu dukungan dari suami terutama itu sangat penting, sehingga pada bapak-bapak semua tolong dukung dan berikan support pada ibu-ibu menyusui ini. Bisa salah satunya bisa dengan diberikan pijat oksitosin mungkin di rumah seperti itu dengan cara yang benar tentunya. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Dr. Astika Cahya Noviana, spesialis kedokteran fisik dan rehab medik, magister klinis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul yang telah berkenan berbagi ilmu, pengetahuan, pemahaman terkait dengan peran rehab medik dalam meningkatkan produksi ASI, dan juga Ibu Sulistya Dewi yang sudah mengajak kita untuk praktek teknik pijat oksitosin. Ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Dr. Astika selalu sehat, nanti sampaikan pencerahan bagi kita semuanya, dan masih banyak tema-tema masuknya ini Dr. Astika ya, karena rehab medik ini banyak sekali yang bisa kita bincangkan. Nanti kita akan bertemu lagi Dr. Astika. Insya Allah. Bapak sekalian, sekali lagi bagi yang pengen bertemu lebih lanjut dengan Dr. Astika, silakan kunjungi di klinik beliau sore hari ini hari Jumat ya, setiap sore kalau hari Jumat setelah asar gitu ya. Jam 2 selesai. Jam 2 startnya, jam 2 siang sampai selesai. Lalu selain Jumat adalah hari Rabu. Setengah 5 sore. Jadi ini jam-jam yang nyaman untuk Anda berkunjung di klinik beliau
agar tetap sehat. Juga tentu tadi Bu Suksita Dewi setiap hari siap menemani Anda Bapak Ibu sekalian di Rumah Sakit PK Bantul di klinik kebijakan dengan teknik pijat oksitosin. Nah, di layar sudah ada poster beliau Dr. Astika Cahya Noviana. Silakan bersama dengan beliau untuk tetap sehat bugar di usia berapapun. Karena tidak hanya usia senja ya, usia muda, remaja dan seterusnya juga silakan bisa bersama dengan beliau. Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian bincang kesehatan Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul di edisi 11 Agustus 2023. Kita akan bertemu lagi di bincang kesehatan berikutnya dengan tema yang berbeda, narasumber yang berbeda untuk Indonesia yang sehat, Indonesia yang maju, tumbuh, berkembang. Rumah Sakit PK Muhammadiyah Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.